Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadratil mukarramin, mukarramah jamaah salat duhur yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita di siang hari ini. Allah curahkan nikmat-nikmat yang kita tiada mampu menghitungnya, baik nikmat jasadiah maupun nikmat ruhiyah. Allah karuniakan kepada kita adna nikmah berupa harta, pangkat, jabatan, a'lan nikmah berupa kesehatan. Lalu Allah karuniakan kepada kita afdhalun nikmah berupa keturunan yang saleh dan salihah. Dan Allah karuniakan tamamun nikmah, nikmat yang sempurna, yaitu keimanan dan keridhaannya kepada kita. Semoga Allah yang Maha Agung meridhai kita semuanya, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqamah dalam ibadah hingga akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Di setiap salatnya beliau mendoakan kita, Allahumma ighfir li ummati ma qaddamat wa ma akharat, ma a'lanat wa ma asharat. Ya Allah, ampuni dosanya umat-umatku yang lalu maupun yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Setiap salat beliau mendoakan untuk umat ini. Setiap tahun beliau berkorban 1 ekor kambing beliau sembelih. Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Terima ini ya Allah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Satu lagi beliau sembelih, Allahumma taqabbal hadza min ummati Muhammad. Ya Allah, terima ini dari umat Muhammad malam yudahi. Kecintaannya juga tergambar hingga jelang akhir hayatnya. Para malaikat siap menyambutnya, pintu surga disiapkan, dibukakan untuknya. Para malaikat saat itu sudah siap menyambutnya, tapi beliau tetap menangis. Jibril menghampirinya seraya membacakan surat Ad-Duha ayat 5, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridha ya Muhammad. Kata Nabi, idzan lan arda wa wakhidun ummati finnar. Kalau begitu hai Jibril, sekali-kali aku tidak akan ridho kalau ada satu saja umatku masuk api neraka. Maunya Nabi seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini kita akan membahas tentang hakikat zikir dalam Al-Quran. Allah perintahkan dalam Al-Quran orang-orang yang beriman untuk senantiasa berzikir. Perintah itu dengan sebutan dzikran katsira dalam surah Al-Ahzab ayat 41 42 itu menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah
dengan dzikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya itu apa? Apa 100? Apa 1000? Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan dalam tafsir Al-Jailani, dzikran katsiran fi jami'i awqatikum wa ahwalikum. Di setiap waktumu dan keadaanmu. Dzikran katsiran fi jami'i awqatikum wa ahwalikum. Jadi kita enggak boleh lepas dari zikir. Kalau ngikutin tafsiran ini, di seluruh waktumu dan keadaanmu. Dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus zikir sebanyak-banyaknya di setiap waktu dan setiap keadaan? Karena Allah perintahkan kita bersyukur. Dan mensyukuri nikmat itu nggak boleh putus. Dan perhatikan nih antara nikmat itu. Saya menghirup napas ini nikmat. Napas itu nikmat. Dalam setiap hembusan napas ada anugerah Allah yang Allah curahkan pada kita. Bersamaan dengan itu jantung berdenyut, paru-paru kembang kempis, darah masih memutar dalam tubuh kita, akal kita sehat. Setiap kedipan mata ini juga nikmat, pendengaran yang fungsi juga nikmat. Kalau begitu berarti tidak ada waktu yang dimana kita nggak boleh mensyukuri nikmat. Maka dzikran katsiran, kata Syekh Abdul Jailani, adalah fi jami'i awqatikum wa ahwalikum. Semenjak kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dikembalikan. Nanti sampai ketemu tidur lagi, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Itu bukan hanya sebutan biasa, tapi sebutan yang dibarengi dengan af'alul qalbi. Ini Syekh Nawawi menjelaskan ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Fadhkuruni, kata Syekh Nawawi dalam tafsir Marahul Labid di Kasfil Quranil Majid. Ada Imam Nawawi itu yang menulis kitab Riyadhus Shalihin. Kalau Syekh Nawawi ini Al-Bantani Al-Jawi, Indonesia asli, orang Banten. Dulu nyebutnya Al-Jawi. Tafsir ini digunakan di seluruh kampus dunia. Di Mesir pun kita temukan. Kata beliau, fadhkuruni bil lisan wal qalbi wal jawarih. Ingatlah kamu kepadaku dengan lisan. Ucapan tasbih, tahmid, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bil lisan. Saya mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ini juga zikir yang Nabi Rasulullah ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa innallaha la yarda idza ya'kulu ahadukum aklata yasrabu syarbata fayahmadullah. Allah benar-benar ridho kalau salah seorang dari kamu makan, minum, mengucap bismillah, alhamdulillah. Dia zikir, ini akhir karunia Allah. Dari Allah. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau kamu setiap makan, minum, bismillah, alhamdulillah, selama makanan, minuman itu ada di perutmu, kamu enggak akan ada keinginan maksiat. Kenapa? Sudah tercampuri dengan asma Allah. Kamu sudah zikrullah bil lisan wal qalbi, dengan
hati wal qalbi. Zikir dengan hati. Karena zikir itu selain menyebut juga mengingat, mengenang. Wal jawarih, dan anggota badan. Jadi fadhkuruni dengan 3, bil lisan wal qalbi wal jawarih. Perintah zikir bukan hanya tasbih, tahmid, bismillah, alhamdulillah. Qalbunya mengingat. Dalam tafsir Al-Isari disebutkan, Imam Qushairi menjelaskan, ketika disebut fadhkurullah, kul Allah fi qalbika, dalam hatimu. Katakan Allah, fadhkuruni, karena menyebut nama Allah, ya Allah itu. Jadi enggak tepat kalau ada orang yang mengatakan harus disambungkan dengan tasbih subhanallah, harus disambungkan dengan takbir Allahu Akbar, dengan tahmid alhamdulillah. Itu bagian. Tapi orang menyebut nama Allah, wadhkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Tahu dari mana? Allah yang memperkenalkan dirinya. Surah Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Fastami' lima yuha ya Musa, dengerin apa wahyu turunkan. Innani anallah, aku ini Allah. Jadi Allah telah menyebut namanya, dirinya Allah. La ilaha illa ana, disebut tauhid ananiyah, tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Aqimis salata lidzikri. Imam Nawawi menjelaskan makna fa'budni ibadah badaniyah. Kita berdiri, ngangkat tangan, ruku, sujud, duduk, badani. Lalu apa itu tujuan kita diperintah sholat? Enggak. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk menyebutku, mengingatku. Tapi kita sering sholat namun ingatan kita kemana-mana. Betul atau betul? Mohon maaf, pernah enggak panjenengan ini, jamaah ini sholat tapi pikirannya kemana-mana, pernah enggak? Tolong jawab dengan jujur. Pernah kan? Sebenarnya boleh enggak sih orang sholat pikirannya kemana-mana itu? Oh, enggak boleh. Saya bilang boleh, daripada kemana-mana enggak sholat. Tahap awal boleh, tapi jangan berhenti. Aqimis sholata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Maka kita mulai dari takbir Allahu Akbar, sudah menyebut nama Allah, mengagungkan Allah. Nanti baca iftitah, baik wajjahtu, aku hadapkan wajahku, wajhil ladzi fataras samawati wal ar, kepada yang menciptakan langit dan bumi, termasuk dalamnya kita, ciptaan Allah, merasa. Maupun Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkan antara aku dan kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Sudah kita sebut nama Allah. Dan ketika memulai Al-Fatihah, Allah jawab itu semua kata-kata kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, hambaku memujiku. Lagi dialog kita, sambil kolbu kita mengingat Allah. Di situ ada khusyuknya, ada tabarruknya, lisan kita menyebut asma Allah. Allah langsung jawab, Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Yang maha pengasih, maha penyayang, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majadani abdi. Yang menguasai hari pembalasan, hambaku mengagungkan aku. Dalam hadis qudsi disebutkan, ini untukku 3 ayat. Nah yang tengah-tengah untuk Allah dan untuk hambanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Nah ini untukku. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ini untuk hambaku. Kata Allah kepada para malaikat, wali abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta.
Dan kita tidak minta dunia, harta, pangkat, jabatan. Yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini untuk hambaku. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Tafsirnya nabiyyin, sidikin, syuhada, salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang tersesat. Ini untuk hambaku, wali abdi masa'al. Allah langsung jawab itu, Fatihah dialog. Nanti baca surat. Nah, kalau kita ngerti, baca surat itu, bacalah yang menjadi hajat-hajat kita dalam surat-surat itu. Kita ruku, sujud, tasbih, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah, itu juga menyebut asma Allah, mensucikan Allah. Iktidal, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dalam sebuah riwayat, rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dua-duanya benar secara grammatical, tidak disalahkan. Ya Allah, bagimu segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu. Isinya zikir. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku, bukan untuk yang lain. Lalu ada yang nanya, boleh enggak Ustaz, kita salat duha biar rezekinya berkah, salat tahajud biar urusannya gampang, boleh enggak? Kan untuk mengingat Allah. Kenapa kok untuk dunia? Tapi melihat itu harus lihat tafsirannya. Dalam tafsir Ali As-Sabuni menjelaskan, Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir Safarut Tafasir, ketika beliau menyebut wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong dengan sabar dan salat. Beliau menjelaskan fi jami'i umurikum, umuri dunyakum wa ukhrakum. Dalam urusanmu, semua urusanmu, baik urusan duniamu, akhiratmu, mintalah tolong sama Allah. Kita kalau seandainya salat mintanya kepada Allah, enggak salah juga. Itu termasuk mengingat Allah dalam urusan kita. Kita mintanya kepada Allah. Fi jami'i umuri dunyakum wa ukhrakum. Kepada siapa Anda minta kalau bukan kepada Allah? Allah pemilik segala-galanya. Walillahil akhiratu wal ula. Milik Allah baik akhirat maupun dunia. Maka di sini disebutkan bahwa zikir ini fi jami'i ahwalikum, di dalam segala keadaanmu, wa auqatikum, waktumu. Aqimis salata li dzikri, ini kata Syekh Nawawi, dirikan salat untuk mengingatku, ini adalah ibadah ruhaniyah. Kalau fa'budni, sembahlah aku, ibadah badaniyah. Wa aqimis salata li dzikri, ini adalah ibadah ruhaniyah. Di dalam salat tadi ada dimensi badani, ada dimensi ruhani. Aqimis salata li dzikri. Fassalah, kata Ibnu Nawawi, mustamilah ala salasah. Salat itu mencakup dzikir yang 3. Fal awal dzikir lisan, tasbih, takbir, doa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Ambil yang 8. Yang 5 boleh, firli warhamni wajburni warhamni warfa'ni warzuqni. Boleh yang 2, kata Imam Ghazali, Rabbi firli boleh. Itu sunnah. Tapi di situ yang jelas adalah dzikir lisan. Wasani dzikir qalbi kal khusyu tadabburul Quran. Di situ dalam salat ada khusyuk, ada tadabburul Quran. Bahkan kalau mau lihat dengan jelas keterangan Nabi betapa salat itu dinilai oleh Allah bukan hanya gerakan zahirnya, bahwa orang yang salat wala yuqbalu anhu, kata beliau, tidak diterima darinya illa nisfuhu, kecuali cuman separohnya, au sulusuhu, sepertiganya, au rubu'uhu, seperempatnya,
au khumusuhu seperlimanya, sudusu seperenamnya, sumunu seperdelapannya, sampai usyuruhu sepersepuluhnya. Dari mana? Bukan dari rokaatnya, dari khusyuk kita. Ada yang khusyuknya setengah, ada yang khusyuknya seperempat. Nah, dalam ibadah ini ada penilaian begitu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah enggak pandang jasadmu, wajahmu, tapi yang dipandang hatimu. Dari khusyuk kita, khusyuk tadabbur Quran, tawarru, rasa takut. Wasalis, yang ketiga, salat itu mencakup juga zikir jawarih, zikir anggota badan. Apa? Berdiri, ruku, sujud, duduk, itu zikir anggota badan. Fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kamu kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Zikirnya Allah jangan disamain dengan zikir kita. Nah, maka makna zikir di sini sudah berubah. Zikir kita beda dengan zikirnya Allah. Apa maknanya zikir Allah kepada kita? Bil ihsan warahmah wan nikmah. Kalau kamu berzikir kepadaku, akan zikir kepadamu dengan ihsan. Allah melimpahkan kebaikan kepada kita. Warahmah, Allah curahkan rahmatnya kepada hamba-hamba yang berzikir. Wan nikmah, Allah limpahkan nikmatnya kepada hambanya yang berzikir. Fit dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti. Salat yang kita lakukan tadi itu sangat diharapkan oleh mereka yang sudah terbujur dalam tanah. Mereka ingin mendirikan salat, mereka ingin bersedekah, mereka ingin mengaji seperti ini, ta'aruf. Nah, kan tujuan penciptaan kita itu supaya ta'arufun ilallah. Kata Imam Ghazali, kullu ma fil Quran ta'arufun ilallah. Semua Quran 30 juz 6.236 ayat itu isinya ta'arufun ilallah, supaya kamu mengenal Allah. Dan ini selaras dengan firman-Nya surah Al-Dhariyat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Liya'budun itu kata Qatadah, seorang tabi'in, menjelaskan liya'rifun, supaya kalian mengenalku, mengenal Allah. Liya'budun, jadi menyembah Allah itu maksudnya adalah mengenal Allah. Karena kita nggak akan bisa mengenalnya kecuali Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, dan sarana itu adalah dengan menyembah. Liya'budun, liya'rifuni, supaya kalian mengenalku. Jadi Allah akan berzikir mengingat hambanya selama hamba itu berzikir kepadanya. Man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingatku dalam dirinya, aku ingat dalam diriku. Wa man dzakartuhu fi mala'in, siapa yang berzikir mengingatku di tengah keramaian, dzakartuhu fi mala'in khairam minhu, aku mengingatnya di tempat yang lebih baik, di dalam khalayak yang lebih baik daripada khalayak mereka, yaitu khalayaknya para malaikat. Dan zikirnya Allah kepada hambanya bil ihsan warahmah wan nikmah, dengan melimpahkan kebaikan, rahmat dan nikmat. Semoga Allah limpahkan ihsan, rahmah, nikmat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, baru kemudian dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong bis-sabri was-salah. Ini minta tolong dalam urusan apa? Kalau Imam Nawawi menjelaskan, ala adail faraidillah, dalam menunaikan kefarduan yang Allah fardukan, mintalah tolong kepada Allah.
Wa tarkil ma'asi, dalam meninggalkan maksiat mintalah tolong kepada Allah. Kamu enggak akan mampu menjauhi segala maksiat. Mintalah tolong kepada Allah. Kata Syekh Ramadan Al-Buti bahwa kalau Al-Fatihah 7 ayat dari Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ini kan untuk Allah. Nanti yang 3 ayat terakhir untuk hamba. Nah, pertengahan ini intinya. Kalau kamu nggak bisa khusyuk 7 ayat, minimal pas tengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jangan sampai waktu itu kita lalai. Bisabri, dengan sabar. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar. Dalam menjalankan yang fardu, termasuk nuntut ilmu ini harus sabar. Sholat harus sabar. Kerja nyari yang halal harus sabar. Kalau enggak sabar, kadang-kadang yang haram-haram juga diambil. Kenapa? Kurang sabar. Bisabri wa tarkil ma'asi, dan mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dalam menjauhi maksiat. Wassalah, dan dengan salat. Ai bikasratis salati tatawwu fil lail wan nahar. Minta tolong dengan salat itu maksudnya perbanyak dengan salat sunnah, baik malam maupun siangnya. Malamnya qiyamul lail, siangnya salat duha. Di sana ada salat hajat. Fama ba'da isya fahuwa minal lail. Wah, saya susah bangun malam. Salat habis isya, salat malam boleh? Boleh. Nah, bukannya tidur dulu itu tahajud. Kalau mau salat malam habis isya, salat malam 2 rakaat, 1 witir boleh. Walau kana rakaataini, kata Nabi, walau kana rakaatan, walaupun cuma 2 rakaat, walaupun cuma 1 rakaat, maka lakukan. Boleh. Fa makana ba'dal isya fa huwa minal lail. Yang habis isya itu termasuk bagian malam. Memang yang utama waktu sahur, sepertiga malam terakhir. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka yang sabar, mereka yang benar, mereka yang taat, mereka yang infak, mereka yang mau istighfar di waktu sahur. Waktu sahur, kata Ibnu Abbas, ini waktu yang paling utama. Salat malam dan munajat. Mintalah tolong dengan sabar dan salat, dengan perbanyak salat tatawwu fil lail wan nahar, siang maupun malam. Kenapa kita harus minta tolong dengan sabar dan salat? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Termasuk kesabaran panjenengan di majelis ini. Kita ini lagi ma'iyatullah. Semoga Allah membersamai aktivitas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita lagi sehat, banyak rezeki, kita ma'an nikmatillah. Kita lagi bersama nikmat-nikmat Allah. Tapi kalau lagi sakit dalam kesulitan, ketahuilah kalau kamu sabar, ma'iyatullah. Kita lagi bersama Allah. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi situ baik kita bergelimang nikmat maupun bergelimang kesusahan, kalau kita bisa menempatkan diri, sesungguhnya kita lagi bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna zikrullah jangan dimaknakan cuman hanya zikir lisan, tapi di sini juga zikir qalbu, zikir jawarih. Ini Syekh Imam Qushairi dalam tafsir Al-Qushairi menjelaskan bahwa makna udkurullah dzikran katsira di sini ada isyarat. Fihi isyarah ahibbullah. Jadi udkurullah itu mengandung makna ahibbullah, cintailah Allah. Apa hubungannya zikir dengan cinta? Nabi bersabda, "Faman ahabba syai'an aktsara min dzikri." Siapa yang mencintai sesuatu, dia niscaya akan banyak mengingatnya, banyak menyebutnya. Mohon maaf, ini yang hadir ini pernah enggak jatuh cinta? Halo? Pernah enggak? Waktu cinta sama seseorang banyak mengingat enggak? Oh, siang malam yang diingat dia, yang disebut nama dia. Begitulah cinta Allah.
Dia akan banyak mengingat Allah, banyak menyebut nama Allah. Fayuhibbu atau fayajibu antakulu, maka wajib bagimu untuk mengatakan Allah, 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 Allah. La tansallah ba'da dzikrika. Setelah kamu dzikir, jangan melupakan Allah. Tidak lagi nanti di lisan, hatinya setiap napasnya Allah, 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 Allah. Wa yuqalu udkurullah fi qulubikum. Dzikirlah dalam hatimu. Nanti kita di jalan yang kita ingat Allah. Kita lagi makan yang kita ingat Allah, ini nikmat dari Allah. Kita nggak tahu di mana nanamnya nasi. Padinya ini nanamnya di mana kita nggak tahu. Memang dijatahkan rezeki kita sampai ke piring di hadapan kita. Ini nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Termasuk istri kita nggak tahu di mana dia dilahirkan, siapa yang mengasuh, bagaimana cara mengasuhnya, sekarang menjadi pendamping kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun, termasuk kerjaan kita. Kadang-kadang kita nggak pengen dikerjakan di sini. Dulu kita sekolah, dulu kita kuliah, kita nggak tahu akan ditempatkan di mana. Sekarang kamu punya pekerjaan. Kalau itu kamu anggap nikmat, faminallah. Katakan itu nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semuanya dari Allah. Sebutlah nama Allah, ingatlah Allah. Udkurullah la tansawu. Jangan kamu lupa Allah ba'da dzikrika. Udkurullah biqulubikum. Kenapa? Fa inna dzikra, semuanya dzikir ini alladzi tumakkinu istidamatu dzikron qalbu. Dzikir yang bisa terus-menerus itu cuma dzikir hati. Nah, dzikir lisan kadang-kadang kita bicara sama manusia, anggota badan kadang-kadang juga kita nggak selamanya dalam ketaatan, dalam hal yang mubah. Walaupun dalam hal yang mubah ketika hatinya dzikir, maka itu termasuk ibadah. Ada seorang tukang becak. Ketika ada yang naik kebetulan seorang kiai. Ini berapa? 10, saya kasih 20. Kata tukang becak itu, tidak kiai, tadi sesuai perjanjian cuman 10. Enggak, saya pengen sedekah. Kalau sedekah ada yang lebih berat daripada saya. Di sana banyak yang orang-orang membutuhkan. Mungkin santri-santri panjenengan lebih membutuhkan. Enggak, saya pengen sedekah sama Anda. Enggak kiai, ini 10 ini belum saya syukuri kok. Panjenengan mau nambahi. Gimana nanti di hadapan Allah. Jadi dia mikirin, ini yang dapat 10.000 belum sempat saya syukuri, kok mau nambahin loh. Dia bagaimana cara mensyukurinya? Dia kayaknya ngewes becak tapi hatinya ke Allah. Yang model-model begitu kadang-kadang dia wali-wali kekasih Allah, yang tidak tampak, yang nggak disebut, namanya nggak terpampang di sepanduk, tapi dia kekasih Allah. Ada di antara wali-waliku, dia hidupnya sangat sederhana, tapi di mana-mana dia mengingat Allah, nggak melupakan Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kan kekasih Allah itu yang beriman, dia selalu takut, fil mudhari', selalu takut kepada Allah. Bagaimana saya mensyukurinya ini? Ini aja belum saya syukuri yang 10.000. Sepertinya dia orang biasa padahal kekasih Allah. Hatinya selalu dzikir, mengingat Allah. Betapa banyak orang yang sudah bergelimang harta, tapi hatinya merasa kurang, tidak pernah memahami ini nikmat dari Allah. Katakan, ucapkan alhamdulillah. Jadi yang bisa dawam itu dzikir kolbu. Kalau dzikir anggota badan, lisan ini kadang-kadang kita bincang-bincang. Tapi kalau kolbu kita bisa. Dalam kemacetan, lagi sambil nyetir, sambil bekerja, dawam, sebutlah nama Allah. Allah, 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 sebanyak denyut jantung. Ini ada dalam tafsir Al-Isari. Nah, kadang-kadang orang bilang itu enggak ada. Bukan enggak ada, belum ketemu dalilnya, belum ketemu pemahamannya. Dalilnya sudah dibaca tapi belum paham, maka ini butuh tafsir. Tadi disampaikan nanti ada waktu kurang lebih 5 menit buat tanya jawab. Nah, kalau ada yang mau nanya, saya persilakan sebelum saya akhiri dengan doa. Ya. Tiga,
2, 1,5. Kalau nggak ada kita akhiri dengan doa. Berarti sudah paham semua. Ya, yang penting kita berusaha bahwa Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah sebagai Rabb semesta alam. Rabb itu yang mencipta, mengatur, memelihara. Sampai yang detail-detail pertemuan kita di siang hari ini pun atas pertemuan yang memang Allah rencanakan sebagai Rabb yang memelihara alam semesta. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang indah yang kita kenang sampai hari kiamat nanti reuni dalam surganya. Bermunajat kita kepada Allah. Kata Nabi, siapa yang memulai doanya dengan istighfar Nabi Yunus 3 kali, Allah akan ijabah doa-doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb, karuniakan pada kami pasangan kami dan anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami. Jadikan kami imam teladan bagi orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik, menyayangi kami dikala kami masih kecil. Ya Allah, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma fariskan ummati sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.